Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indana Zulfa Suaibun dari kelas 5A reguler sore, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS Sosiologi Sastra. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan menceritakan kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitar kita, lebih tepatnya berada di lingkungan saya. Untuk saat ini, karena telah terjadi pandemi COVID-19 yang dimulai dari awal bulan Februari sampai sekarang, terjadi perubahan yang sangat drastis. Contohnya itu, jalanan yang terbiasa dibilang ramai, sekarang sudah tidak terlalu ramai. Kemudian contohnya orang begawe. Sebelum terjadinya COVID-19 ini, orang Lombok sering mengadakan begawe. Kalau ada orang nyongkolan, pasti mengadakan begawe. Apalagi kalau ada orang hitanan, pasti mengadakan begawe. Tetapi sekarang, setelah terjadi pandemi ini, sudah jarang sekali saya lihat, bahkan tidak ada. Hanya dilakukan oleh keluarga terdekatnya saja, tidak secara terbuka. Kemudian contohnya itu orang maulidan. Biasanya kalau saya maulid, biasanya diadakan di masjid. Tetapi sekarang setelah COVID ini kita hanya mengadakannya di musola. Bahkan itu masyarakatnya dibatasi. Ya karena masyarakat terlalu takut akan COVID ini. Kemudian ada beberapa persoalan yang meresahkan bagi warga masyarakat. Antara lain contohnya itu perekonomian yang sangat turun sekali angkanya. Kemudian ada beberapa sekolah atau kampus yang ditutup dan lain sebagainya. Intinya itu dengan adanya COVID-19 ini membuat warga masyarakat sangat jauh sekali dengan aktivitas yang biasa dijalankan. Oleh karena itu, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, alhamdulillah, COVID sekarang sudah jarang lagi kita lihat. Dan juga warga masyarakat sekarang sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Contohnya itu, anak-anak sudah bisa pergi sekolah dengan memakai seragam, bapak ibu guru yang sudah bisa pergi mengajar, kemudian petani atau pencari rezeki istilahnya itu, atau orang tua yang mencarikan keluarganya nafkah sudah beraktivitas secara biasa. Dan juga beberapa dokter yang sudah mengatakan bahwa untuk saat ini, akhir-akhir ini, COVID sudah jarang sekali dilihat. Dengan buktinya itu tidak ada lagi warga masyarakat yang terdampak positif COVID-19. Untuk itu marilah kita bersyukur, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu berkumpul bersama keluarga. Baik, salah satu teori yang saya kuasai dalam sosiologi sastra adalah teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Sebelum kita berlanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sosiologi. Sosiologi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji hubungan sosial manusia dalam masyarakat secara ilmiah. Ilmu sosiologi juga memfokuskan kajiannya pada pengaruh hubungan sosial terhadap perubahan perilaku manusia dalam masyarakat. Sosiologi juga mengkaji hubungan antara peristiwa sosial atau fakta sosial dan perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian, tokoh sosiologi pada hakikatnya merupakan
sebuah landasan untuk menganalisis fenomena pada sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, salah satu teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte adalah hukum 3 tahap, yang dimana hukum 3 tahap dalam teori sosiologi secara singkat memberikan dan menjelaskan tahap atau tingkatan intelektual dalam perkembangan manusia. Berikut ketiga tahap perkembangan manusia dalam kajian tokoh sosiologi menurut Auguste Comte. Yang pertama adalah tahap teologis. Tahap teologis menjelaskan bahwa yang terjadi di dunia ini sudah dikendalikan oleh kekuatan gaib. Kemudian tahap ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Kemudian tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah tahap metafisik. Di sini menjelaskan tahap ini merupakan tahap transisi dari teologis menuju positifis. Tahap ini juga ditandai dengan kepercayaan hukum Tuhan yang diseimbangkan oleh pemikiran manusia. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap positifis. Tahap positifis adalah di sini itu ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Manusia memusatkan perhatian pada data empiris untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Baik, itulah penjelasan dari nomor 2 ini. Kaitan antara pandemi COVID-19 dengan salah satu teori yang saya jelaskan adalah, secara sosiologis, pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya juga, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial pada aspek kehidupan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.